Selamat pagi semuanya. Sangat senang bisa berjumpa di rumah Tuhan. Bisa kasih salam kiri kanan lagi, depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Oke, that's good. Yang siap dengerin firman Tuhan bilang yes. Belum semuanya, yang siap dengerin firman Tuhan bilang yes. Saya mau mulai dengan sesuatu yang sederhana. Langsung aja ditampilkan di depan. Teman-teman pernah lihat orang jatuh gak? Pernah lihat orang jatuh gak? Arsenal, oke kemarin ya. 2-1 ya. Ya, baru kemarin doang. Masih panjang perjalanannya. Pernah lihat orang jatuh teman-teman? Bukan orang yang jatuh cinta tentunya. Tapi yang gak usah ngomong jatuh dalam arti rohani dulu lah. Jatuh beneran, tersandung gitu. Pernah lihat? Atau lebih spesifik pernah lihat orang yang kelihatan baik-baik aja. Karirnya bagus, followernya banyak, kelihatannya punya segalanya. Lalu tiba-tiba jatuh. Bukan karena musuhnya jahat, bukan karena nasib lagi buruk, tapi karena ada sesuatu dari dalam yang tumbuh diam-diam. Dan kita semua kayaknya pernah lihat ya, kejadian di dalam karir, di kantor, di gereja, atau di lingkaran terdekat kita. Dan yang paling gak enak kalau kita mau jujur, takutnya adalah orang yang berada di depan cermin. Tapi sebelum kita ngomongin yang berat-berat, kita mulai dari sesuatu yang kita semua punya kesamaan. Bahkan saya rasa kita punya kesamaan ini dengan Tuhan. Kita tuh gak banyak ya punya kesamaan dengan Tuhan tentunya. Tuhan gak pusing bayar cicilan. Tuhan gak pusing macet-macetan di lampu merah Kelapa Gading kemarin. Ya, macetnya luar biasa. Karena ada konser mahal ini kemarin ya. Jadi harusnya dimurahin. Murah ini mungkin jadi gak macet. Karena kalau mahal ini jadi macet. Ya, Tuhan gak overthinking jam 2 pagi. Gara-gara email kantor yang belum dibales. Tuhan juga gak lupa password akun. Kayak kita. Tapi ada satu hal yang kita semua punya kesamaan dengan satu yang lain dan juga dengan Tuhan. Dan ini kesamaannya teman-teman semuanya. Kesamaannya adalah kita semua malas. Sekali lagi, malas urusan sama orang yang sombong. Malas sama urusan orang yang sombong. Dan kita semua kenal model orang sombong kayak begini. Orang yang rasanya gak pernah mau kalah, satu. Orang gak pernah mau salah. Gak peduli apa yang kita katakan, pokoknya lu yang salah lah. Timing lu salah, cara lu salah, niat kita disalah artikan. Bahkan udah 1 jam ngobrol panjang lebar, diskusi juga ujung-ujungnya di gaslighting, kita juga yang harus minta maaf. Padahal kita kalau inget-inget sebetulnya ini kejadiannya siapa yang mulai sih. Dan ini bukan soal setuju gak setuju. Perbedaan pendapat itu wajar-wajar aja, sehat-sehat aja. Tapi orang yang sombong, biasanya kita udah dari dalam tuh udah ada sesuatu yang udah malas urusan dengan dia. Kayak ada dinding yang gak kelihatan tapi ya semua orang rasain. Dan prinsipnya kan kita mau belajar lebih jauh tentang ini. Ya, itu sebabnya judul hari ini adalah kita mau belajar tentang tahu diri. Semua bilang tahu diri. Ya, kedengarannya gak enak, gak seenak tahu isi. Tapi hari ini kita mau belajar tahu diri. Jadi rendah hati bukanlah kelemahan. Dan sebelum lebih jauh, kita buka dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Roma. Jalan-jalannya pakai pedati. Jadi orang Kristen lama, yuk tetap belajar rendah hati. Sedap. Mari kita bersatu dalam doa teman-teman. Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk belajar tentang ini. Biarkan Tuhan campur tangan lebih jauh. Jadikan hati kami hati yang lembut, yang siap ditanami firman Tuhan. Urapi hambamu juga urapi semua teman-teman yang hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Kita semua kenal model orang yang sombong. Kerasa, tahu kayak apa orangnya. Dan kita bisa deteksi cepat. Tapi ada satu problem teman-teman pada waktu kita melihat orang yang sombong. Dan saya rasa semua orang ngerasain. Orang yang sombong kan kayak gambar berikut ini. Orang yang sombong itu tuh seperti dia punya bau mulut ya. Semua orang tahu, kecuali orangnya sendiri. Orang sombong itu seperti bau mulut gitu ya. Semua orang tahu, kecuali orangnya sendiri. Dan itu yang menurut saya paling menakutkan sih. Orang sombong biasanya gak tahu mereka sombong. Gak tahu mereka sombong.
Dan ini warning buat kita semua. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana cara kita tahu, bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu jangan sampai lah jadi salah satu dari antara mereka. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita bukan salah satu dari antara mereka. Dan itu yang penting. Dan ini pertanyaan cukup serius ya. Karena saya pengen tentu saja kita semua di dalam Tuhan gak jadi pribadi yang seperti itu. Dan kita semua gampang banget mengidentifikasi kesombongan di orang lain. Kita bisa kasih nama, kita bisa kasih contoh, kita bisa kasih analisis lengkap kenapa si A atau si B itu sombong. Tapi giliran balik ke diri kita sendiri, tiba-tiba definisinya kayaknya fleksibel gitu. Pernah dengar kalimat kayak begini gak? Untuk kita pertama-tama screening kita dulu ya. Ya aku sih bukan sombong ya. Saya cuma ngerti standar aja. Gitu. Yang kedua, saya gak sombong sih. Ya cuman masa sih. Saya kan gak mau diinjek-injek ya. Atau yang ketiga, saya bukan sombong. Saya udah makan asam garam aja. Lebih lama lah. Jadi wajar dong kalau saya bicara lebih banyak. Saya udah banyak makan asam garam. Padahal garam itu rasanya asin. Mestinya saya udah banyak makan asin garam ya. Tapi entah kenapa jargon yang dari sono saya udah lama makan asam garam gitu teman-teman ya. Kita semua punya versi kalimat itu. Versi kalimat yang terdengar masuk akal di kepala kita. Tapi kalau orang lain yang ngomong kita langsung tahu tuh. Wah ini mah sombong nih. Dan itu bukan masalah baru sih. Itu masalah yang udah ada sejak lama. Dan Alkitab hari ini punya dua orang yang ceritanya hari ini saya mau kita pelajari. Dua orang bersamaan. Dan saya berdoa ini jadi cermin paling jujur untuk menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana saya tahu kalau saya itu jangan-jangan sombong. Dan jujur ini bukan cermin yang bakal nyenengin kita semua. Mungkin tapi ini jadi cermin yang kita butuhkan. Untuk kita bisa ngaca dengan baik gitu. Dan ini cerita tentang dua orang yang bangun pagi dan dia gak bakal ngomong gitu. Hari ini gue mau jadi orang yang buruk. Mungkin gak niatan gitu mereka ini. Dua orang yang dibesarkan di lingkungan yang paling rohani bahkan. Yang bisa dibayangkan. Dua orang yang ngerti kebenaran harusnya. Yang tahu aturannya lebih baik dari siapapun. Dan justru karena itu kejatuhan mereka adalah hal yang paling mengejutkan. Sekaligus yang paling kita bisa pelajari. Terutama 1 bulan ini kita belajar tentang more than a symbol, makna salib ya. Terutama bagi kita orang yang Kristen dan kita mau gali kedua orang ini. Mari kita kenalan dengan dua orang ini. Namanya adalah Hofni dan Pinehas. Namanya adalah Hofni dan Pinehas dan cerita mereka itu ada di kitabnya 1 Samuel 2 tepatnya. Langsung aja kita mulai, kita buka ayatnya di 1 Samuel 2 ayat 12. Bunyinya begini. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Satu kalimat yang interesting. Dan sebelum kita lanjut saya rasa kita perlu berhenti di sini dulu. Karena ini gak bicara tentang dua orang yang tumbuh di Bronx. Enggak. Ini gak bicara tentang dua orang yang tumbuh di jalanan tanpa pendidikan. Hofni dan Pinehas itu adalah anak-anaknya Imam Eli. Imam besar loh. Anak-anaknya Imam Eli. Anak pendeta. Dan bukan sembarang pendeta ini. Imam besar. Silsilah mereka kalau bisa ditelusurin langsung juga ada garis keturunan Harun. Imam pertama. Jadi kalau pakai bahasa sekarang adalah mereka adalah generasi ketiga mungkin ya. Dari keluarga pendeta paling terkenal di negara itu. Kitab Taurat gak usah ditanyalah. Pasti hafal. Mereka tahu prosedur ibadah detail ngerti lah. Semuanya tahu. Sampai terkecil pun mereka tahu. Mereka dibesarkan di lingkungan yang paling rohani. Yang bisa dibayangkan. Jadi atribut ini mestinya gak bisa ada dalam hidup mereka. Gitu ya. Dan prinsipnya kan begini teman-teman semua seperti yang saya tulis di depan. Mereka tidak mengenal Allah karena kurangnya informasi. Bukan. Mereka tidak mengenal Allah karena mereka memilih gak mau kenal. Mereka tidak mengenal Allah bukan karena kurang informasi. Tapi memang mereka memilih tidak mau kenal Allah karena yang memang gak mau kenal. Mungkin relate dengan kita semua hari-hari ini. Salah satu bagian yang mengagetkan adalah kita perlu ngerti ada sistem pengambilan persembahan yang Tuhan sudah tetapkan di zaman itu. Simple, jujur,
Sebenarnya udah dibagi juga kok bagian anak-anak dan keluarga imam udah ada bagiannya lah. Tapi mereka ini nakal, mereka pertama-tama tahu nggak? Mereka pakai garpu 3 cabang, makanya di situ digambarnya ada garpu 3 cabang untuk ambil daging yang dipersembahkan itu. Apa yang tersangkut, tarik, dia embat, kira-kira begitu. Tadinya nantinya dipisahin di belakang, tapi kali ini dia pakai garpu itu dia tarik. Apa yang nyangkut dia embat gitu ya. Dan lebih parah lagi, udah yang itu aja cukup berani, lalu mereka ganti sistemnya dengan cara mereka sendiri. Jadi sebelum orang sempat mempersembahkan apapun, udah disergap duluan tuh di depan pintu masuk bait Allah. Bunyinya begini kira-kira nanti teman-teman baca di Alkitab. Gini ya, ini wagyunya, daging khas dalamnya ini diambil dulu ya buat imam. Loh kan sebelumnya kan harusnya dibakar dulu Pak. Enggak. Mau atau enggak? Kalau nggak mau pulang. Jadi mereka mau ambil bagian yang terbaik dari persembahan, masuk ke kantong mereka dulu, atau masuk ke gudang mereka dulu. Lalu sisanya disuruh pulang. Dan ini bertentangan dengan hukum para imam ya. Para imam kan sebenarnya diperintahkan untuk memakan bagian yang dipisahkan. Biasanya tuh bagian dada dan paha atas biasanya dari hewan aja. Saya langsung waktu baca, oh makanya dada. Oh berarti saya Alkitabiah. Saya kalau makan ayam biasanya dada. Tapi yang kiri ya, bukan yang kanan. Kidding ya teman-teman ya. Jadi kedua anak-anak Eli ini bukan hanya makan yang terbaik begitu aja. Mereka juga ternyata, aduh ngeri sekali ya. Mereka tidur dengan para wanita yang dikhususkan untuk melayani di kemah Allah. Ngeri sekali. Jadi bukan hanya makan korbannya di korupsi, mereka secara moral amoral banget. Dan dilakukan di kemah suci. Jelas itulah, gak usah saya perpanjang. Ini bukan orang yang jahat masuk gereja lalu merusak segalanya loh. Bukan. Ini adalah orang-orang yang dibesarkan di gereja. Yang tahu many things seharusnya lebih baik dari siapapun. Yang kemudian memutuskan bahwa aturan itu berlakunya tuh untuk orang lain aja. Jangan buat saya. Saya tahu di kepala teman-teman pasti mikir, bapaknya emang gak ngomongin? Ada. Ayahnya menegur mereka di 1 Samuel 2 ayat 25. Kata-katanya begini. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain. Jadi Eli udah menegur di atasnya. Anakku jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Ini bahaya sekali. Lalu ditegaskan, jika seseorang berdosa terhadap orang yang lain, Allah yang mengadili. Tapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang jadi perantara baginya gitu. Serius ini teguran cukup serius sebenarnya. Eli tahu, ini bukan sekedar pelanggaran prosedur. Ini bukan sekedar soal etika pelayanan. Ini adalah 2 orang yang sedang berdiri di hadap-hadapan dengan Tuhan alam semesta ya. Dan memilih tetap aku yang benar, Tuhan yang salah, kira-kira gitu. Dan ini bagian yang paling menyedihkan dari seluruh cerita ini. 1 Samuel 2 ayat 25 bunyinya demikian, bisa next. Tetapi tidaklah didengarkan mereka apa? Perkataan ayahnya itu. Tapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Mereka dengar, tapi tidak mendengarkan. Dan di titik ini saya rasa kita perlu jujur, karena ini bukan cerita tentang Hofni dan Pinehas saja. Kita semua ada di posisi kayak begini. Kalau kita mau jujur. Bukan harus pelayan Tuhan, bukan harus orang yang cukup religius, enggak juga. Cukup seorang yang tahu ada sesuatu yang kita perlu rubah dalam diri kita. Pasangan kita tahu sebenarnya, teman terdekat kita juga mungkin tahu, nurani kita juga tahu, tapi kita tetap milih gak mau. Bukan karena gak tahu, tapi kalau kita bergerak, artinya kita mengakui kita salah, artinya kita mungkin merasa kita kalah, dan itu mahal harganya. Sampai sini teman-teman nangkep? Jadi ini teman-teman yang paling berbahaya dari kesombongan. Next, yang paling berbahaya dari kesombongan, bukan bahwa kita tidak tahu. Bahwa kita tahu dan tetap memilih kebenaran kita sendiri. Itu bahaya yang paling berbahaya. Dan ada satu kalimat lagi di ayat yang sama yang sering bikin orang tuh gak nyaman. Tadi teman-teman pasti baca ada satu yang gak nyaman. Kalau teman-teman perhatikan ayat itu, saya juga bergumul, maksudnya bergumul, membacanya, menelitinya, berusaha dengan baik. Karena ada satu kalimat yang aneh menurut saya. Atau gak enak kita baca, 1 Samuel 2 ayat 25 bisa ditampilkan kembali. Bunyinya seperti demikian. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ini bukan kalimat yang gampang ya, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka.
Wah, kejam banget ini Allah ini. Seolah-olah dari awal udah ada keputusan sepihak dari Tuhan. Ya kan? Dua orang ini emang udah gue mau matiin, kira-kira begitu bahasa sehari-hari ya. Kalau kita nggak ngerti konteks ayat ini, kita pasti dengan cepat menangkap, loh kejam juga nih Tuhan nih. Kayaknya udah di set up sama Tuhan, dua orang ini nih pasti mati. Jadi pertobatan mereka pun aku blokir, kira-kira gitu. Tapi itu bukan yang teks itu katakan sebenarnya teman-teman ya. Dalam bahasa Ibrani aslinya, kata yang diterjemahkan itu ada kata ki atau sebab. Dan dalam banyak konteks justru berarti oleh karena itu. Katanya arti kata itu. Ya, oleh karena itu. Salah satu komentaris Bible yang saya cukup suka, Adam Clark, nanti teman-teman bisa googling sendiri, menegaskan bahwa ketidaktaatan Hofni dan Pineas bukanlah merupakan akibat dari keputusan Tuhan. Bible komentarisnya bilang begitu. Justru sebaliknya, ketidaktaatan mereka lah yang mendorong Tuhan akhirnya sampai ke keputusan itu, kira-kira begitu. Sampai memfinali itu. Terjemahan yang lebih akurat, mungkin mereka tidak mendengar suara ayahnya. Oleh karena itu Tuhan memutuskan untuk quote-unquote memfinalkan mereka. Gitu ceritanya teman-teman. Dari berbagai komentaris yang lain lagi, ada dari Kale and Delitzsch gitu ya. Menjelaskan ini dengan satu frase yang berat. Mereka diserahkan kepada penghakiman pengerasan hati, kira-kira begitu. Mereka diserahkan kepada penghakiman pengerasan hati. Polanya sama, kalau teman-teman pernah baca tentang Firaun di zamannya Musa, Alkitab menulis Firaun mengeraskan hati orang Israel. Tapi kan gini loh, kalau kita menangkapnya, wah Tuhan yang ngerasin. Dari awal Firaun itu udah keras hati. Menurut teman-teman kalau sebagai kepala negara, punya sebesar itu tenaga kerja gratis, lu mau lepasin gak sih? Mana mau lah. Gratis, bisa diperbudak, jumlahnya banyak. Kalaupun dilepas, jangan-jangan mereka nelen kita. Mana mungkin Firaun itu gak berkeras hati, karena opsinya tidak akan saya rasa ke sana. Dari awal Firaun keras hati dan jangan berpikir Firaun tuh hatinya kayak Hello Kitty gitu. Gak mungkin lah. Gak mungkin Firaun hatinya kayak Hello Kitty terus tiba-tiba Tuhan bikin berubah jadi rainbow gitu. Enggak. Gitu. Jadi kita berusaha ngerti ya. Saya berusaha menjelaskan sama teman-teman, Allah tidak memblokir pertobatan mereka dari awal. Sama juga Allah tidak akan memblokir pertobatan kita. Mereka sendirilah lewat pilihan-pilihan kecil. Satu pilihan kecil, ratusan pilihan kecil, gak mau dengerin. Perlahan-lahan akhirnya menutup pintu itu sendiri. Dan Allah hanya mengakui, tuh pintunya udah ketutup. Kira-kira gitu gambar analoginya. Ini jauh lebih menakutkan buat saya. Daripada ada Tuhan yang muncul tiba-tiba, matiin kita gitu. Atau mencegah kita. Itu lebih enak. Ini lebih menakutkan. Karena ini artinya gak ada satu momen dramatis. Tidak ada satu keputusan besar yang mengubah banyak hal gitu. Yang ada hanyalah ya setiap kali ada suara berkata di hati kita, kita bilang enggak gitu kan. Ada suara di hati kita, ini kayaknya lu perlu berubah deh. Lu harusnya ambil action deh di sini deh. Enggak. Itu pintu lama-lama 1 milimeter maju, 1 milimeter maju, 1 milimeter maju. Terus tidak terasa. Sampai kita telat menyadarinya. Kita masih bisa dengar suara itu, tapi kita udah gak bisa lagi merasakannya. Jadi ini loh bahaya keras hati. Keras hati bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ia lahir dari ribuan keputusan kecil ketika kita menomorsatukan kenyamanan diri di atas kebenaran yang gak nyaman. Ibarat pintu tuh pelan-pelan lama-lama tutup tas. Gitu. Dan saya berdoa. Semoga. Jangan sampai di fase itu. Dan ini relevan dengan kita hari-hari ini. Kita nih hidup di Jakarta teman-teman. Kota di mana naik itu sangat mungkin cepat. Naik itu sangat bisa cepat. Gara-gara satu konten aja misalkan. Viral cepat itu orang. Kita hidup di dunia yang platform dirasakan bisa dibangun dalam hitungan malam. Hitungan bulan. Jabatan bisa datang dengan cepat. Saya karakternya belum siap. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Ketinggian tanpa karakter tidak menghasilkan pemimpin. Enggak. Itu cuma menghasilkan orang yang makin jauh aja dari tanah gitu. Dan makin tidak tahu, ngerti rasanya udah jatuh. Karena beda, orang yang ngerti rasanya jatuh terus dia naik pelan-pelan, dia sampai posisi tinggi, itu orang beda. I sure about that.
Saya ketemu ada orang-orang yang naiknya cepat, different sama orang yang sudah pernah jatuh, keras gitu jatuhnya. Dar, dia naik pelan-pelan, akhirnya sampai ke posisi dia. Yang biasanya kayak gitu-gitu kalau ketemu nggak ada sombong-sombongnya. Rendah hati orang-orang kayak begitu biasa. Karena ngerti rasanya jatuh. Ngerti rasanya di bawah. Jadi Raja Wali Church tanpa fondasi. Lampu sorot. Popularitas. Kekayaan. You name it lah. Berkat melimpah. Itu ibarat kayak panggung tinggi ya. Yang nunggu waktu yang tepat untuk roboh. Dan yang ketimpa duluan biasanya bukan orangnya. Orang-orang yang berdiri di sekitar dia. Orang-orang yang udah terlanjur percaya sama dia. Seringkali keluarganya kena duluan. Hofni dan Pinehas gak jatuh sendirian. Seluruh keluarga Eli kita baca menanggung akibatnya. Serius. Jadi apa yang kita udah bangun capek-capek gitu. Kalau sombong hancur yang kena keluarga-keluarga juga. Kalau kita baca Alkitab, Hofni dan Pinehas mati di medan perang. Pada waktu istrinya mendengar berita dia mati, istrinya melahirkan prematur. Dan gak bertahan juga. Papanya, Eli sendiri jatuh dari kursinya dan meninggal ketika dia tahu anak-anaknya meninggal di medan perang. Plus tabut Allah direbut orang Filistin. Tabut Allah itu bukan barang kaleng-kaleng. Bagi seorang nabi besar tuh ngerti maknanya tabut Allah itu apa. Jadi satu keputusan untuk tidak rendah hati dampaknya kerasa rame-rame gitu. Di lingkaran mereka dan akhirnya membesar tuh. Bangsa Israel kehilangan tabut Allah. Mereka ikut hancur. Dan yang lebih seru lagi tau gak? Eli meninggal, ada kata di Alkitab yang menarik, di dalam kegemukannya. Ini bukan untuk orang-orang gemuk, tapi melambangkan apa yang kita mau ngomong berikutnya. Next. Kita mau kenalan dengan satu kata ini. Kavod atau kabot. Ini diidentikan dengan kata kemuliaan Tuhan. Kemuliaan. Glory. Tapi juga identik dengan yang namanya beban. Weight. Karena prinsip firman Tuhan tuh kemuliaan tuh kayak beban. Ada bobotnya gitu maksudnya. Ada bobotnya. Ironis, gara-gara bobot juga Eli jatuh dan meninggal. Itu maksud saya ngomong Eli tadi dicatat begitu teman-teman. Waktu pertama kali saya belajar kata kavod ini, saya pikir ini adalah kata yang indah ya. Kedengarannya agung, dalam, suci. Kayaknya boleh nih ditulis di tembok gitu ya kan. Tapi semakin dipelajari, ini bukan kata yang nyaman ya. Ini ada kata yang tadi saya sudah katakan, kehormatan, kemuliaan, tapi ada bobotnya. Ada weightnya dalam bahasa baratnya. Dalam bahasa Ibrani kemuliaan dan berat itu terhubung erat soalnya. Kalau kita ngomong lebih dalam lagi, kemuliaan dan bobot terhubung erat. Dan itu bukan kebetulan karena memang kehormatan dilihat orang maksud saya, teman-teman punya pengaruh, punya sumber daya, jujur, berat gak? Lu punya posisi tinggi nih, populer nih, ngomong resource banyak. Sejujurnya, berat loh. Kita hidup di dunia yang orang yang berlomba-lomba ngejar itu semua ya. Benar gak sih? Lomba-lomba orang ngejar itu semua. Siapa sih yang gak pengen dihormatin? Siapa yang gak pengen dianggap penting? Siapa yang gak pengen nama dikenal? Ada teman saya berargumen, gue gak mau dikenal, terutama dikenal Dirjen Pajak, gue gak mau. Katanya. Bukan itu maksudnya ya. Siapa yang pengen namanya dikenal? Siapa yang gak pengen suara didengar? Siapa yang gak pengen kontribusi gue diakui gitu? Dan itu manusiawi satu sisi, itu bukan keinginan yang aneh, tapi ada satu hal yang kita perlu sadari gitu. Kehormatan itu gak pernah netral, gak pernah. Dia punya weight, punya bobot, dan bobotnya gak ringan. Bobotnya gak ringan. Jadi banyak orang pengen kan sorotan lampunya. Tapi mereka gak sadar bahwa di balik sorotan itu ada bebannya. Mereka mau kemuliaannya, tapi gak siap dengan beratnya. Dan lebih berbahaya lagi, ada orang yang bahkan mau mengambil kehormatan yang sebenarnya bukan miliknya. Dan itulah yang terjadi dengan iman Eli. 1 Samuel 22, 29 bunyinya begini. Ini serius nih, lihat nih Imam Eli. Dicatat di 1 Samuel 2, 29. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku? Sehingga kamu bobot. Menggemukkan dirimu dengan
bagian terbaik dari setiap persembahan umatku. Perhatikan teguran Tuhan ini teman-teman. Jadi masalah Eli bukan sekedar bahwa anak-anaknya rusak. Masalah Eli adalah dia memberi kehormatan yang salah kepada pihak yang salah. Yang menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Allah. Dan dari situlah masalahnya mulai busuk. Jadi ketika kehormatan diletakkan atau diarahkan ke tempat yang salah, hidup kita juga bengkok. Itu poinnya. Karena ada kehormatan yang terlalu berat dipikul manusia. Ada kemuliaan yang memang bukan milik kita. Ada bobot yang memang sejujurnya hanya boleh atau hanya bisa. Harusnya ditanggung oleh Tuhan. Waktu manusia mencoba mengambilnya, dia nggak jadi lebih mulia sih. Nggak jadi lebih bersinar. Dia justru menjadi lebih rusak, teman-teman. Karena prinsipnya gini nih. Karena manusia tidak diciptakan untuk menjadi pusat kemuliaan. Manusia diciptakan untuk memantulkan kemuliaan Tuhan. Bukan mencurinya. Hopefully ini bisa membuat kita bercermin dari depan. Karena ada, saya takutkan orang-orang yang merasa kemuliaan ini punya saya. No. Karena dia gak ngerti itu, karena bobotnya sebenarnya terlalu berat. Ditakutkan adalah apa yang terjadi? Menggunakan hal itu untuk hal-hal yang sedikit demi sedikit, satu keputusan demi keputusan dengan keputusan yang lain. Kecil, nanti lama-lama pintunya bisa rapat dan akhirnya resikonya tuh luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Dan disinilah kita ngerti kenapa kaitannya dengan rendah hati. So important. Sangat penting. Kerendahan hati bukan berarti kita merendahkan diri secara palsu. Enggak, kerendahan hati juga bukan berarti kita menganggap diri kita tidak berharga. Bukan begitu, enggak. Kerendahan hati adalah menempatkan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Kesadaran bahwa Tuhan, hidup saya, apa yang saya punya ini bukan saya yang punya Tuhan. Tuhan yang percayakan sama saya. Ini bobot yang bukan saya pikul Tuhan. Ini bobot cuma Tuhan yang bisa pikul. Karena saya takut kalau saya ngambil ini semua dan saya jadi tinggi hati. Aduh, ngeri sekali akibatnya. Dengerin teman-teman ya, ada bobot yang bukan dimaksudkan untuk kita yang taruh di pundak kita. Jangan kegocek ya. Amin. Ini yang kita perlu ngerti, bahwa kesadaran bahwa ada kemuliaan yang bukan milik kita, ini punya Tuhan. Saya rasa sampai titik ini kalau kita mendalami ini, harusnya arah hidup teman-teman tuh bisa lebih different. Dan kita langsung cek lagi nih, apa bedanya orang yang sombong dengan yang rendah hati. Orang yang sombong pengen, sekarang kita tadi udah tahu kan, oh itu ada bobot, oke ngerti. Sekarang realnya. Orang sombong selalu pengen jadi pusat. Dia pengen dilihat, dia pengen diakui. Kata diakui ini nih bisa membuat orang melakukan hal-hal gila. Itu mungkin bahasanya. Bisa membuat orang melakukan hal-hal gila untuk diakui. Repotnya kalau dia di posisi pemimpin gimana? Powernya punya lagi. Sumber dayanya punya lagi. Ngeri gak kira-kira? Ngeri. Dia pengen diakui, pengen dipuji, pengen diangkat. Tapi orang rendah hati tahu, hidup ini bukan tentang membuat dirinya besar, bukan. Tentang membuat dirinya besar di mata orang lain, bukan. Melainkan tentang memastikan bahwa Tuhanlah yang menentukan arahnya, bukan tepuk tangan orang lain. Jadi kalau boleh dikatakan sederhana, kesombongan adalah usaha merebut kavod itu. Kerendahan hati sebaliknya adalah kesediaan mengembalikan kavod itu ke Tuhan. Orang yang sombong hidupnya dari validasi. Orang yang rendah hati hidupnya dari identitas dia di hadapan Allah. Dia gak keganggu orang mau validasi dia atau enggak, no problem. Santai aja. Orang sombong berkata, lihat saya. Orang rendah hati bilang, jangan lihat saya, lihat dia. Kalau bukan karena dia, aku gak begini. Apa yang mau disombongin?
Dan gara-gara ini makanya banyak orang yang anxiety, takut. Gak bisa tidur. Kenapa? Jujur. Gue takut nanti gue balik lagi kali ya ke kondisi gue yang sebelumnya. Apa yang gue udah punya sekarang kayaknya gue perlu jagain baik-baik. Ini kan identitas gue. Ini kan kehormatan gue. Gue pengennya kalau bisa naik terus. Gue takut banget. Nanti gak diakui, gak dihormati. Hilang. Ya, you know what I mean lah, ngerti maksudnya. Itu sebabnya banyak jiwa yang jadi letih. Karena kita coba mikul part yang sebenarnya memang tidak pernah Tuhan maksudkan kita pikul. Banyak kita pengen diakui. Banyak kita pengen disebut. Kita marah ketika gak dihargain. Kita terluka ketika kita tidak dihormatin. Kita gelisah karena kita gak diperhatiin. Tanpa sadar kita sedang coba hidup dari sesuatu yang terlalu berat bagi jiwa kita, teman-teman semuanya. Itu sebabnya sih. Setelah saya coba dalamin, saya pikir-pikir, iya loh benar. Kenapa Tuhan bilang kita harus belajar rendah hati? Rendah hati itu membebaskan. Membebaskan kita dari hal yang begini-begini. Membebaskan kita dari kebutuhan tuh untuk jadi pusat. Dari kelelahan untuk selalu terlihat penting. Dari dorongan untuk mengambil tempat yang sebenarnya memang cuma punya Tuhan. Dan ini bukan sekedar teori ya teman-teman ya. Yakobus 4 ayat 6 berkata begini loh. Ini ayatnya cukup penting. Allah menentang katanya orang yang sombong. Saya tampilkan di depan. Allah menentang orang yang sombong. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah kata yang dipakai Yakobus bukan menegur. Bukan Allah menegur orang yang sombong. Tapi menentang. Kata Yunaninya antitasomai. Tapi ya jangan berpikir somai babi. Bukan. Dari sononya itu. Antitasomai. Itu istilah militer di mana dua pasukan mengambil posisi berhadap-hadapan. Kira-kira gitu. Istilah militer itu. Dua pasukan mengambil posisi berhadap-hadapan. Jadi bayangkan saudara lagi pengen bangun sesuatu. Bisnis, pelayanan, keluarga, karir, kita kerja keras, investasi, waktu, energi. Tapi ada satu kekuatan yang terus-menerus berdiri di depan kita. Menghalangi setiap langkah. Dan ternyata itu bukan musuh dari luar. Itu Tuhan. Yang berdiri di depan kita karena kita memilih gak rendah hati. Kira-kira gitu gambarannya. Tapi jangan salah ngerti ya. Wah kita diancam dong sama Tuhan. Bukan. Ini adalah salah satu justru bentuk kasih Tuhan yang terbesar menurut saya. Yang Tuhan bisa tunjukkan. Dan mengingatkan kita. You maju. Kamu maju dengan sikap yang seperti itu. Bahaya. Karena kalau kavot itu bukan dipikul yang bukan pemiliknya, rentetannya bisa panjang. Jadi tugas kita bukan nanggungnya sendiri teman-teman. Saya percaya sih, Pastor Joe juga sering ngomong di sini bahwa saya yakin orang-orang di RC itu Tuhan pakai luar biasa. Yakin. Saya yakin orang-orang di RC ditempatkan di mana, good pasti. Tapi ini yang paling kita mau coba kita dalamin ke diri kita sendiri. Ingat bahwa kita harus perlu rendah hati. Ini bukan punya kita. Bagian kita bukan nampung, nanggung. Bagian kita alirin. Amin. Alirin. Mengalirkan. Bukan menanggung sendiri. Tugas kita tuh mengalirkannya. Dan akibatnya terlihat nyata kalau kita lanjutin cerita Hofni dan Pinehas. Kavot itu, kemuliaan itu akhirnya pergi dari tangan mereka. Dalam bentuk tabut Allah tadi ya. Karena di mana tabut Allah berada pernah baca di Alkitab begitu tabut Allah nyampe. Imam-imam gak bisa berdiri tuh. Karena kemuliaan Tuhan datang dar semuanya berlutut. Segila itu memang. Nah itu tabut itu pergi dari tangan mereka. Tapi yang menarik 1 Samuel 4 Hofni dan Pinehas tewas di medan perang. Tabut Allah direbut, Elinya juga tewas. Ya kan dan sebagainya. Istri Pinehas yang sedang hamil tua tadi saya bilang mendengar semuanya langsung melahirkan sebelum waktunya. Saat dia udah mau mati, saat dia sekarat dia kasih namanya Ikabod. Tadi kabot dia kasih nama anaknya Ikabod artinya kehormatannya telah pergi gitu. Nah bagian pergi ini jangan disalahpahamin. Karena gini, kemuliaan Tuhan gak pernah pergi dari dunia ini, gak pernah. Tidak. Karena saat kita coba baca pasalnya lanjutannya di 1 Samuel 5, ini menarik loh. Tabut yang sama masuk ke kota Asidot katanya di daerah Filistin. Tahu gak mereka taruh di mana? Berani mereka. Mereka taruh tabut Tuhan itu di dalam kuil Dagon.
kuil Dagon dewa mereka. Besok paginya patung Dagonnya rebah kata Alkitab. Dar, kepalanya ke bawah. Kayak menyembah tabut itu. Mereka pikir kepleset kali ini. Yang naruh siapa sih? Kepleset nih patung nih. Besoknya didiriin lagi patungnya. Besoknya rubuh lagi. Kali ini bukan hanya nunduk begitu. Kepalanya lepas, tangannya lepas. Tahu mereka ini langsung. Wow, takut. Mereka bilang, pindahin cepet-cepet. Dipindahin lah. Dari Asidot. Pindah ke kota yang bernama Gad. Begitu pindah ke kota nama Gad, kena wabah kota itu. Takut lagi mereka, ngapain bawa barang itu ke sini? Pindahin ke Ekron. Wabah lagi kena di Ekron. Seluruh kota Filistin ketakutan megang benda itu dan pengen cepet-cepet pulangin. Jadi Kabot itu masih hidup, masih sangat kuat, bahkan di tangan musuh sekalipun. Ya namanya Tuhan tetap Tuhan, amin. Jadi yang sebenarnya terjadi bukan Kabotnya pergi. Yang pergi adalah dari Israel adalah hak Israel untuk jadi salurannya. Hak Israel untuk jadi salurannya. Itu lebih menakutkan. Karena Tuhan gak berhenti mulia karena kita sombong. Dia mah udah mulia. Dia hanya berhenti. Jangan sampai sih. Bergerak melalui kita. Jangan sampai dia berhenti bergerak melalui kita. Hofni dan Pinehas tidak membuat Tuhan jadi lebih kecil. Mereka cuma membuat diri mereka sendiri jadi gak relevan dalam rencananya Tuhan. Itu yang ngeri. Oke, sekarang bayangin konteks itu di dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Bukan Tuhan yang tiba-tiba lemah. Tapi kita lewat 1000 keputusan kecil gak mau dikoreksi, gak mau ngaku salah, gak mau rendah hati, perlahan-perlahan menyingkirkan kita yang saya takutkan. Dari apa yang Tuhan mau kerjakan, harus yang sedang dia mau lakuin di dalam kehidupan kita. Sampai suatu hari kita bangun, kita masih sibuk, masih punya jabatan, masih kelihatan oke di luar, tapi ada yang terasa hilang gitu. Kita gak bisa menjelaskannya dengan tepat. Yang lebih saya takutkan adalah yang tersisa nanti hanya nama tanpa bobot, posisi tanpa makna, sibuk tapi tanpa arah. Semoga teguran buat saya juga. Jangan sampai ke sana. Jadi Ikabod bukan hukuman yang Tuhan timpakan dari atas, bukan. Ikabod adalah konsekuensi yang kita bangun sendiri. Pelan-pelan, pilihan demi pilihan, bertahun-tahun. Saya berdoa sampai sini saudara mengerti, amin. Tapi cerita Alkitab ini gak berhenti di Ikabod. Karena Alkitab mulai menunjukkan kepada kita. Dia kasih contoh yang lain. Bagaimana kita berhadapan dengan Kavod. Atau kemuliaan yang Tuhan percayakan. Yang ditanggung dengan benar, ada contohnya yang benar gak sih di Alkitab? Ada. Dan kita akan lihat lewat 2 orang. Yang pertama, kita udah sering dengar orang ini. Namanya Yusuf. Yusuf anaknya Yakub. Anak bungsu, anak ke-11, kesayangan ayahnya. Dapat jubah istimewa. Punya mimpi dari Allah. Suatu hari nanti saudara-saudaranya akan berlutut di depan dia. Saudara-saudaranya tahu tentang mimpi itu. Setelah tahu tentang mimpinya, apakah saudaranya tepuk tangan? Hebat kamu Yusuf. Enggak ya. Lalu mereka melemparnya ke dalam sumur ya. Dan dijual si Yusuf. Bukan orang asing, bukan musuh. Saudara kandungnya sendiri. Kalau zaman dulu udah ada Instagram, Yusuf pasti udah foto di sumur, kasih caption, cheese, ya kan? This is what happened. This is what happened when your brothers doesn't understand the meaning of the blood in their vein. Yang like 5.000 orang. Langsung netizen bilang, siapa saudara lu? Busuk banget itu orang. Komennya banyak pasti. Saudara kandungnya sendiri, dia yang gila. Ini yang gila loh. Ada satu detail yang menurut saya lucu sih. Nih, Kejadian 37 ayat 25. Nah mereka membawa dia, melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Sesantai itu ya. Gila loh. Saudara-saudaranya duduk, makan roti. Yusuf kemudian dijual sebagai budak ke Mesir, kita udah tahu lah ya dan sebagainya. Dia di penjara melakukan hal yang benar, difitnah dia di penjara dia bantu orang, dilupakan selama 2 tahun, kita juga udah tahu, saya gak berlama-lama. 2 tahun loh. Dan jarak dari mimpinya Yusuf ke
jadi kenyataan Alkitab mencatat ini bukan perkara 1 minggu, ini perkara 13 tahun. 13 tahun dan tidak ada satu ayat pun dalam seluruh narasi itu yang mencatat Yusuf menjadi pahit gitu. Gak ada. Gak ada ayat yang mencatat Yusuf menjadi pahit gitu. Gak ada. Pendeknya seperti yang kita tahu, Yusuf kan jadi orang nomor 2 di Mesir. Lu bayangin deh kejadian itu ya. Dia udah jadi orang nomor 2 di Mesir. Suatu hari saudara-saudaranya datang minta gandum. Dan mereka gak mengenali siapa nih orang yang duduk di depan mereka. Tapi Yusuf kenal. Dan Yusuf punya semua kekuatan di tangannya. Satu kata kelar gak kira-kira? Kelar. Dan mereka semua bisa dipenjara gak? Bisa. Semua kartu ada di tangannya dia itu. Dan ini yang dia lakukan di Kejadian 45, dia menyuruh semua orang Mesir keluar dari ruangan lalu dia nangis keras. Sampai orang-orang di luar bisa mendengarnya. Dia nangis keras di depan saudara-saudaranya. Bingung mungkin kalau saudara-saudara jadi kenapa nih penguasa? Ini kan bukan komedi Andre dan Sule kakinya diinjek gitu kan. Tek, gitu. Ini kan gak gitu dong. Ini nangis keras. Dan kalimat pertama yang dia ucapkan bukan, lo inget gak? Ingat gak lo? Sekarang giliran gua. Gak gitu. Kalimat pertamanya adalah, akulah Yusuf kata dia. Masih hidupkah bapakku? Dia mulai dengan konfrontasi. Tidak mulai dengan konfrontasi maksud saya. Dia mulai dengan kepedulian. Lalu dia berkata sesuatu yang harusnya sih gak mungkin keluar ya. Dari mulut orang yang sombong gitu. Dia katakan sesuatu yang gak mungkin keluar dari mulut orang yang kayak pengen balas dendam gitu. Kalimatnya kira-kira begini di ayatnya di Kejadian 45 ayat 5. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Indah loh ini. Perhatikanlah, Yusuf tuh gak ngomong begini loh. Udah gak apa-apa lupain aja. Dia gak lupain itu. Makanya ada orang bilang forgive untuk gimana biar kita bisa forgive and forget. Saya gak setuju. You must forgive. Karena you gak bisa forgive what you forget. Menurut saya begitu. Apa yang mau dimaafin? Kalau lu gak ingat apa yang perlu dimaafin? Karena saya ngerti yang namanya memaafkan itu adalah benar-benar kalau kita di dalam Tuhan itu perlu kasih. Yusuf gak bilang gak apa-apa. Dia gak bilang lupain aja. Dia bilang dengan jelas, kamu menjual aku. Dia gak pura-pura tuh. Gak pura-pura itu gak terjadi tuh. For real, you sell me. Tapi dia punya narasi yang lebih besar daripada sakitnya. Dengerin, Yusuf mengampuni bukan dari posisi lemah. Yusuf mengampuni dari posisi yang paling kuat yang pernah dia milikin. Dia mengampuni bukan karena dia gak punya pilihan. Tapi dia mengampuni karena identitasnya tidak bergantung kepada pembalasan. Dan dia tunjukin itu di Mesir. Dan beberapa tahun kemudian, satu orang lagi di sebuah ruangan di Yerusalem, malam sebelum penyaliban. Ada satu pribadi yang mengkonfirmasi nilai ini dengan taruhan yang jauh lebih gede lagi. Ini adalah malam terakhir Yesus sebelum dia ditangkap. Di ruangan itu ada 12 orang yang Yesus tahu sih. Semuanya akan meninggalkan dia malam itu. Menurut teman-teman Yesus tahu gak? Tahu. Seorang pemusik maju ke depan. Meninggalkan dia pada malam hari itu. Petrus yang beberapa jam kemudian nantinya akan berteriak. Aku gak kenal ini siapa. Tahu gak kira-kira Yesus? Tahu, 3 kali akan menyangkal. Yudas yang udah deal dengan imam-imam kepala 30 keping perak sudah dibayar, tinggal eksekusi. Semua orang ada di meja itu. Dan Yohanes menulis satu detail kecil yang sering kita lewatkan. Bunyinya seperti begini, Yohanes 13 ayat 3. Bunyinya seperti begini, dengerin ya. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Wow, hold the power. Dan bahwa dia datang dari Allah dan akan kembali pada Allah. Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu semua otoritas itu ada di tangannya, semua kartu ada di tangannya. Dan pertanyaannya buat kita semua, ketika kita punya kuasa dan kekuatan seperti itu, apa yang kita akan lakukan dengan itu? Kaget? Yesus bilang Yohanes 13 ayat 4-5 bunyi demikian.
Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Saya pengen kita tuh merasakan benar-benar beratnya ya beban gambaran adegan ini ya. Ini bukan pelayanan cuci kaki karena itu tugasnya, bukan. Ini adalah orang yang barusan membangkitkan Lazarus dari kubur. Dia berlutut di lantai. Di depan kaki 12 orang yang dia tahu bakal pergi. Pada waktu dia lagi di momen berat-beratnya. Tapi ini sih yang membuat saya paling berat ya. Mungkin gambarannya gitu ya. Kalau Andreas kan murid yang hebat ya. Gak apa-apa lah. Enggak, kidding ya. Nama saya Andreas no. Tapi kebayang gak? Itu sombong ya. Ini lagi khotbah rendah hati malah sombong. Ampuni aku Tuhan. Enggak gitu ya. Saya gak maksudnya, just kidding. Tapi bayangin gak sih? Waktu dia nyampe di kakinya Yudas gitu sih. Dia sampai di kaki Yudas kira-kira gimana ya rasanya ya. Aduh. Yudas yang udah terima bayarannya. Dia tahu bakal dieksekusi juga. Apakah membasuhnya sampai patah engkel gitu. Apa gitu apa gimana gitu ya. Tapi Yesus membasuh kaki Yudas. Dari sini kita ngerti ya teman-teman ya. Prinsipnya gini, Yesus mau ngajarin sama kita. Kerendahan hati itu bukan berarti lemah. Amin. Amin. Justru hanya hati yang kuat yang sanggup tetap serve. Justru hati yang kuat yang sanggup tetap melayani. Jadi rendah hati bukan kelemahan teman-teman semuanya. Itu kekuatan. Amin. Sekarang kita coba balik ke kehidupan kita. Bayangin, saudara punya rekan kerja yang kita tahu nih, quote-unquote udah jual kita nih, quote-unquote, ke atasan kita. Yang kerja siapa yang ambil kredit dia? Sering kayak begitu. Respon paling natural kita apa? Ribut sih enggak, cuman tulisannya di story hitam semua. Yang tahu-tahu aja. Itu doang kan? Yang tahu-tahu aja. Tapi natural kita kalau kita ketemu dia kita hindari, kita bales. Atau kita pastikan orang tahu versi kita. Minim-minim kita gibah di belakang. Lu tahu sini tuh orang gini-gini. Ya gitulah kira-kira kan. Yang gak pernah muncul di benak kita apa? Kira-kira apa yang gue bisa lakuin buat dia hari ini ya? Gak muncul tuh. Kita selalu kadang-kadang nunggu orang lain tuh layak dulu. Layak dulu. Baru kita mau rendah hati. Yesus gak mencontohkan itu masalahnya teman-teman. Yesus gak menunggu murid-muridnya layak dulu. Dia berlutut duluan. Justru kepada orang yang paling tidak layak. Wah ini kan luar biasa. Yohanes gak menulis gini. Yesus tahu dia akan segera mati. Jadi dia memilih untuk rendah hati. Enggak, ini bukan adegan. Gue udah mau mati nih, gue rendah hati lah. Enggak. Yang Yohanes tulis adalah Yesus tahu dia punya segalanya. Dan karena itu dia berlutut. Jadi konsepnya gini, kerendahan hati Yesus bukan kerendahan hati orang yang tidak punya pilihan. Bukan. Ini kerendahan hati orang yang tahu persis siapa dirinya. Dan justru karena itu bebas dia. Bebas. Dia mau memilih untuk turun. Ini yang harus kita kerjakan dengan kavotnya kita. Jangan keganggu nih. Tetap rendah hati. Amin. Ini bukan teori. Bukan resolusi. Ini adegan nyata yang Yesus kasih lihat ke depan kita. Seorang yang punya segalanya berlutut di depan orang lain. Saya mau tutup dengan sesuatu yang sangat konkret. Mungkin hari ini kita bisa keluar dari sini dengan semangat untuk rendah hati. Mungkin ya. Kalau saudara tertegur dengan firman Tuhan. Tapi kalaupun iya jangan-jangan cuma bertahan 3 hari. Ya mungkin seminggu lah. Sampai seorang ngirim WA kepada saudara, cukup sudah. Udah gak jadi rendah hati gara-gara baca WA, gak jadi rendah hati. Apalagi WA-nya grup keluarga, mulai. Apalagi nih yang ditimbulkan nih. Dan semua semangat itu bisa hilang. Hitungan detik.
Saya yakin yang kita butuhkan bukan semangat yang baru teman-teman. Yang kita butuhkan kita tuh mau belajar paham ya. Dari mana kerendahan hati itu lahir, amin. Saya mau kasih 2 gambaran sebagai penutup. Yang pertama, gambaran pertama ada orang kayak begini nih. Masuk di kantor atau di lift yang parfumnya luar biasa. Ya. Wangi sih wangi, tapi kebanyakan. Pernah gak ketemu orang pakai parfum kebanyakan begitu dia lewat aja. Kayak dia mandi pakai parfum gitu. Terus parfumnya juga yang gak nyaman-nyaman amat di hidung kita ya. Tapi masih lebih mending sih daripada bau kentut gitu ya. Dalam lift ya, oke lah masih. Tapi dia sendiri yang pakai tuh gak berasa, itu maksud saya. Dia pikir dia wangi dan semua orang di sebelahnya suka gitu. Padahal semua orang sebelahnya nahan nafas. Atau gambaran yang kedua, pernah lihat orang ada di KRL atau di kafe yang nonton video tanpa headset, volumenya penuh, ketawa-tawa, santai aja dia gitu. Tapi semua orang di sekitar dia mulai, apaan sih ini orang sih? Bukan karena jahat, bukan karena gak peduli. Tapi karena dia gak bisa ngerasain apa yang orang lain tuh rasain gitu teman-teman. 2 orang ini gak jahat. Tapi duanya punya satu masalah yang sama. Mereka gak tahu efek dari apa yang mereka lakukan kepada orang-orang di sekitar mereka. And that's the problem dengan kesombongan. Karena prinsipnya begini, kesombongan sering kali bukan kejahatan yang disengaja. Kesombongan adalah ketidaksadaran yang menanggung korban yang nyata. Sering kali gak disengaja. Emang pernah saudara ngaca pagi-pagi berkata, aku orang yang sombong. Gak ada kayaknya sih. Gak ada. Hofni dan Pinehas persis begitu. Orang-orang datang ke Silo dengan persembahan yang tulus dipalak. Buat dia, ya oke-oke aja, emangnya kenapa katanya gitu. Karena mereka gak ngerasain apa yang orang-orang itu rasain. Hidung mereka udah mati rasa. Telinga mereka udah kebal. Kita stop di sini, saya selesai di sini. Dan sepanjang khotbah ini kita udah lihat Hofni dan Pinehas dari jarak yang cukup aman. Kita cuma baca sebagai cerita. Kita hari ini juga mungkin bisa geleng-geleng kepala. Ada orang kayak begitu ya. Tapi sekarang satu pertanyaan yang saya mau tanya sama kita semua sebagai refleksi kita pada siang hari ini. Next, ini pertanyaannya yang saya rasa kita semua perlu jawab. Siapa yang selama ini nanggung akibat dari kesombongan kita? Dan bahkan kita gak sadar. Dan dengar, kita bahkan gak pernah minta maaf lagi sama mereka. Siapa nama yang muncul? Mungkin pasanganmu yang udah bertahun-tahun coba ngomongin, berbicara. Tapi kita kayak punya argumen yang merasa, enggak lah, gue bener kok. Mungkin temen yang negur kita tapi mundur pelan-pelan dari hidup kita. Dan kita gak pernah tanya, bener-bener kenapa ya, kok dia kayak hilang dari gue ya. Mungkin orang tua yang kita anggap udah gak selevel, gak relevan pemikirannya dengan kita. Karena cara berpikirnya beda dengan kita. Nama itu nyata loh teman-teman. Dan dampaknya tuh nyata. Dan selama kita gak mau jujur soal ini, kita bisa keluar dari sini ya feeling good aja udah belajar sesuatu tentang kerendahan hati. Tapi cuma sampai head level, maksud saya gitu. Gak sampai ke heart level. Saya gak tahu apa yang ada di hati saudara hari ini. Mungkin saudara datang dengan nama itu. Sejak saya tadi ngomong di depan semuanya. Dan you know saudara tahu saudara perlu lakukan sesuatu. Atau mungkin saudara ada yang baru sadar hari ini. Bahwa ini bukan soal satu orang. Jangan-jangan satu pola nih. Udah jadi pola di hidup saya nih. Pola yang selalu harus menang. Selalu harus paling benar. Dan kalau ditilik lebih dalam capek loh sebenarnya hidup kayak begitu teman-teman. Karena kita sibuk selalu cari angle dari mana gue bisa membela diri. Dari mana gue bisa membenarkan pendapat gue. Capek hidup kayak begitu. Dan Tuhan gak datang untuk menghancurkan kita dengan kesadaran kita ini perlu rendah hati. Rendah hati itu bukan untuk menghancurkan kita, sekali lagi enggak. Justru ini untuk membebaskan kita. Dia datang untuk membebaskan kita dari kelelahan kita. Ingat, Yesus yang berlutut malam di sebelum salib itu. Ingat adegan itu aja. Yesus ngingetin kita. Dengan semua kuasa di tangan dia, dia basuh kaki orang-orang itu.
Dan yang buat dia bebas melakukannya bukan karena dia gak punya pilihan, tapi karena dia ngerti identitasnya. Dan itu yang membebaskan dia untuk turun dan rendah hati. So, pulang dari sini, this week, jangan nunggu bulan depan. Kalau diingetin beberapa nama, satu nama atau sesuatu yang teman-teman perlu lakukan, jangan nunggu. Nanti deh kalau gue siap deh, jangan, please. Karena kerendahan hati bukan perasaan yang kita tunggu. Nah itu loh, bukan. Kerendahan hati adalah keputusan yang kita harus ambil bahkan ketika kita belum merasa siap. Amin. Amin jadi sepi kalau ngomong begini. Hari ini saya mau ajak teman-teman menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Ini momen itu. Karena kerendahan hati yang paling mendasar adalah mau akuin gitu, Tuhan, saya butuh Tuhan. Bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi saya butuh Tuhan. Dan pintu itu terbuka hari ini teman-teman. Dan hari ini kalau teman-teman mau berkata kepada Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku mau jadi pribadi itu tuh. Yang rendah hati, aku belum siap, aku juga belum tahu mulainya gimana. Tapi at least I want it. Aku mau benar-benar Tuhan berespon akan firman ini. Kalau teman-teman mau, saya jemput teman-teman berdiri. Kita mau nyanyi bukan untuk perform, bukan untuk kelihatan rohani. Tapi karena ada satu hal yang kalau kita mau jujur, lebih dari kata-kata. Ini adalah ketika kita buka mulut dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini yang aku punya Tuhan. Ambil. Karena itu Tuhan, itu gimana ya? Menurut saya itulah kerendahan hati yang harus kita pelajari hari ini dari salib ini.